Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas suatu topik yang sangat penting dan relevan dengan kondisi dunia saat ini, yaitu peran hukum internasional di era sekarang. Banyak orang menganggap hukum internasional itu lemah dan tidak punya taring, dan hanya menjadi formalitas saja. Tetapi menurut saya, di tengah dunia yang penuh konflik, ketimpangan, dan krisis global, hukum internasional justru memainkan perannya yang sangat strategis, meskipun tidak selalu berjalan ideal. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu secara singkat, hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan dalam situasi tertentu juga menjadi individu. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia. Di era sekarang, dunia sudah saling terhubung. Konflik di satu wilayah bisa berdampak ke seluruh dunia. Perang, krisis kemanusiaan, pandemi, hingga perubahan iklim membuktikan bahwa tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa ada aturan. Salah satu peraturan utama hukum internasional adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam konflik ini, hukum internasional digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan melanggar kedaulatan negara dan prinsip larangan penggunaan kekerasan. Meskipun perang tetap terjadi, hukum internasional berfungsi sebagai alat legitimasi dan delegitimasi menentukan mana tindakan yang sah dan mana tindakan yang melanggar hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional mungkin tidak bisa menghentikan perang secara langsung, tetapi ia berperan penting dalam memberikan batasan moral dan hukum terhadap tindakan satu negara. Contoh lainnya adalah konflik Israel dan Palestina, khususnya di daerah Gaza. Dalam konflik ini, hukum humaniter internasional digunakan menilai serangan terhadap warga sipil, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Isu kejahatan perang, pelanggaran HAM menjadi perhatian dunia internasional. Di sini kita bisa melihat bahwa hukum internasional berperan sebagai alat perlindungan kemanusiaan, meskipun implementasinya seringkali terhambat oleh kepentingan konflik negara-negara besar. Peran penting lainnya adalah perlindungan hak asasi manusia saat ini. Pelanggaran HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan dalam negeri. Sementara contohnya adalah kasus penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dunia internasional menggunakan instrumen hukum internasional untuk menekankan negara agar bertanggung jawab atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Kasus ini membuktikan bahwa hukum internasional memberikan ruang bagi komunitas global untuk bersuara ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya sendiri. Selain negara, hukum internasional juga menyasar individu, terutama dalam kasus kejahatan internasional. Contohnya adalah hukum terhadap pelaku kejahatan perang dan genosida melalui Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun banyak tantangan, keberadaan pengadilan internasional menunjukkan bahwa di era sekarang tidak semua pelaku kejahatan besar berlindung di balik jabatan atau kekuasaan. Di bidang lain, hukum internasional juga berperan dalam isu lingkungan global. Contohnya, aktualnya adalah perubahan iklim. Tidak ada satu negara yang bisa mengatasi krisis iklim sendiri.
Perjanjian internasional menjadi dasar kerjasama global untuk menurunkan emisi dan melindungi lingkungan. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai alat koordinasi global, hukum hanya sebagai antara sanksi. Di era digital, peran hukum internasional semakin diuji. Kejahatan cyber, penyadapan lintas negara, dan perang informasi adalah isu nyata saat ini. Belum semua negara memiliki aturan yang sama, sehingga hukum internasional dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan. Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa hukum internasional menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketimpangan kekuatan antara negara. Negara besar seringkali lebih leluasa melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi yang setimpal. Sementara negara kecil lebih mudah ditekan. Contohnya, bisa kita lihat dari intervensi militer sepihak atau sanksi ekonomi yang seringkali berdampak besar pada rakyat sipil. Kondisi ini membuat banyak orang meragukan efektivitas hukum internasional. Meski begitu, menurut saya, kelemahan hukum internasional bukan alasan untuk meninggalkannya. Justru sebaliknya, hukum internasional harus terus diperkuat. Tanpa hukum internasional, di dunia akan kembali pada hukum rimba, di mana yang kuat bebas menindas yang lemah. Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang hukum internasional sebagai alat perjuangan moral dan hukum. Ia mungkin selalu ditegakkan secara sempurna, tetapi menjadi rujukan utama dalam menilai keadilan global. Peran generasi muda sangat penting di sini. Kita hanya menjadi penonton, tetapi juga dari suara krisis yang mendorong agar hukum internasional ditegakkan secara adil dan konsisten. Sebagai penutup, menurut saya peran hukum internasional di era sekarang adalah menjaga keseimbangan dunia. Ia menjadi penopang perdamaian, pelindung hak asasi manusia, dan pengatur kerjasama global. Tantangannya adalah memang besar, tetapi tanpa hukum internasional, dunia akan jauh lebih aman, tidak lebih aman. Terima kasih atas